Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan soal KSM Biologi Terintegrasi tingkat kabupaten tahun 2021. Dan ini merupakan video terakhir dari serangkaian video pembahasan soal KSM Biologi Terintegrasi tingkat kabupaten tahun 2021. Oke, langsung saja. Sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 37. Perhatikan pedigree berikut ini. Nah, di sini ada gambar pedigree ya. Jika individu A dan B botak dengan genotip heterozigot B besar B kecil pada salah satunya, maka anak yang memiliki kemungkinan tidak botak ditunjukkan oleh huruf dengan genotip. Oke, di sini kita mulai membahas tentang genetika ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah gen botak, di mana gen botak itu merupakan gen alel dominan ya. Alel dominan autosomal. Nah, di sini gen botak itu karakternya itu laki-laki dan juga perempuan berbeda. Untuk yang laki-laki, apabila gennya itu B besar ya, karena alel dominan berarti dia botak. Kemudian kalau B besar B kecil dia juga botak ya. B kecil tidak botak. Sedangkan kalau perempuan B besar dia botak, B besar B kecil tidak botak. Nah, kemudian B kecil dia juga tidak botak. Nah, ini adalah aturan dari gen botak pada perempuan dan juga laki-laki. Kemudian sekarang langsung saja kita melihat keturunannya, mulai dari orang tuanya ya. Ini dia itu A dan B dia katanya botak semua, tapi salah satunya adalah heterozigot B besar B kecil. Nah, di sini ada laki-laki dan juga di sini ada perempuan. Katanya salah satunya bergenotip heterozigot B besar B kecil. Kita lihat di sini yang B besar B kecil yang botak ada pada laki-laki. Berarti otomatis yang A ini gennya B besar B kecil. Sedangkan yang B atau yang perempuan ini genotipnya adalah B besar. Makanya kedua orang tuanya punya gen botak. Nah, dari sini langsung saja ya. Di sini yang laki-laki B besar B kecil kemudian menikah dengan perempuan yang mempunyai genotip B besar. Nah, kemudian sekarang kita lihat genotipnya berarti dia B besar sama B kecil. Yang perempuan gennya hanya B besar saja. Kemudian dari sini kita persilangkan akhirnya menjadi keturunan atau filialnya. Berarti filialnya ada yang B besar dan juga B besar B kecil. Nah, B besar dan B besar B kecil ini bisa ada dua aturan ya. B besar pada laki-laki dan juga pada perempuan semuanya botak ya. Kalau B besar B kecil pada laki-laki dia botak, tapi kalau pada perempuan dia tidak botak. Berarti, maka anak yang memiliki kemungkinan tidak botak ditunjukkan oleh huruf, berarti anak yang perempuan. Kita lihat AB ini mempunyai anak laki-laki. Ini perempuan tapi disilang. Biasanya kalau disilang dia menandakan sudah tidak ada atau mati ya. Kemudian F ini laki-laki ya, berarti dia botak. H juga laki-laki, dia botak. I juga laki-laki. I ini perempuan ya, berarti kemungkinan yang memiliki yang tidak botak itu berarti I. Berarti huruf I. Gimana ya jawabnya? Jawaban dipisahkan dengan tanda koma. Oke, I ya. Koma dengan genotip B besar B kecil. Oke, bisa dipahami dari sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Perhatikan pedigree berikut ini sama ya, masih sama dengan pedigree di atas.
Individu yang mewariskan kemungkinan terbesar pada keturunan dari monozigotik ditunjukkan oleh huruf. Berarti ini masih satu kesatuan pada soal nomor 37 ya. Pada gen botak ada yang heterozigot, ada yang monozigot, di mana yang monozigot itu ada pada ibu dari ibu yang ditunjukkan oleh huruf B ya. Si ibu ini ada pada huruf B. Berarti jawabannya B. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 39. Berarti kan pedigree berikut ini masih sama pedigreenya. Hipertrikosis diwariskan secara Y-linked. Jika individu A menderita hipertrikosis, maka generasi ketiga pada pedigree di atas yang menderita adalah individu. Ini sudah dikasih teorinya ya, bahwa hipertrikosis atau manusia yang berambut di telinganya banyak rambutnya ya, itu diwariskan secara Y-linked. Berarti hanya keturunan laki-laki saja ya, hanya diturunkan pada laki-laki. Nah, jika individu A menderita hipertrikosis, maka generasi ketiga pada pedigree di atas yang menderita adalah individu. Berarti ini generasi pertama, ini generasi kedua, ini generasi ketiga. Kita lihat di sini ya, generasi ketiga yang dari keturunan laki-laki. Nah, kita lihat di sini A dan B dia punya anak laki-laki D, F, H ya. Nah, berarti ini sudah tidak mungkin, ini tidak mungkin ya, tidak. Kemudian yang D ini ada pada keturunan kedua, berarti ini juga bukan. Kemudian yang F ini keturunan keduanya ada N ya. Kemudian N ini punya anak laki-laki. N ini hanya punya anak satu perempuan, U saja ya. Yang T ini dia adalah suami dari si U, berarti ini juga bukan ya. Nah, kemudian H belum menikah. Nah, kemudian yang ini nih. Nah, yang ini ya, yang F ini ternyata punya dua anak laki-laki. Yang N sudah tidak ada keturunan laki-laki. Kemudian yang O dia punya satu anak laki-laki yaitu F. Nah, berarti di sini Y-linknya di sini ya. Nah, ini yang saya kasih sebentar. Yang saya kasih warna merah ini berarti Y-link. Nah, ya. Jadi hanya keturunan-keturunan laki-laki saja, mulai dari buyut ya, buyut laki-laki ke kakek laki-laki, kemudian ke ayah, kemudian ke anak laki-laki. Berarti untuk yang nomor 39 jawabannya adalah individu V. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 40 yang merupakan soal terakhir dari soal KSM Biologi terintegrasi tahun 2021 tingkat kabupaten ini. Oke, langsung saja ya. Perhatikan pedigree berikut ini pedigreenya masih sama dengan soal-soal sebelumnya. Apabila N sekeluarga adalah penumpang pesawat yang tahun 2012 menghilang hingga kini belum ditemukan, dan O adalah individu yang telah murtad, maka individu titik-titik berhak atas warisan F ketika sudah meninggal. Sementara itu, jika C dan F memiliki hubungan sepersusuan, maka hanya individu titik-titik individu pada generasi 3 yang boleh menikah dengan individu Y. Oke. Berarti di sini ada dua soal ya, seharusnya kita mulai dari soal yang pertama saja, kita selesaikan dulu. Soal pertama ini masuk pada hukum waris mewaris. Nah, di sini dikatakan bahwa F meninggal, F-nya ini meninggal ya. Ketika F meninggal dan N sekeluarga adalah penumpang pesawat yang menghilang. Jadi F ini kan punya anak ya, N sama O. Nah, N ini dia dalam pesawat, penumpang pesawat yang menghilang hingga kini belum ditemukan. Berarti N ini dan keluarganya tidak berhak dalam warisan F karena di sini statusnya belum jelas apakah dia itu sudah meninggal atau belum. Dan kemudian si N ini meninggalnya satu keluarga. Kalaupun dia dapat warisannya itu dikasihkan ke siapa? Karena anaknya juga ikut di dalam pesawat tersebut ya. Kemudian
anak O ini dia murtad. Kalau murtad itu adalah salah satu yang bisa membatalkan hak waris mewaris dari ayah ke anak. Karena O ini adalah si ayah dari P, F dan E, P, V dan W. Si O ini adalah ayah dari V dan W, maka otomatis karena O-nya murtad, maka seluruhnya tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, karena di sini tidak ada anak yang mewarisi dari F, maka yang bisa mendapatkan warisan dari F itu hanya istrinya, kemudian ayahnya, dan juga ibunya, ya. Jadi, individu G, kemudian A dan B yang berhak mendapatkan warisan dari si F ini. Adapun pembagiannya, kalau istrinya itu mendapatkan 1/4 ya, istrinya mendapatkan 1/4, kemudian si ibu mendapatkan 1/6, dan si ayah mendapatkan 7/12 karena dia asobah ya. Itu. Oke. Dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini tentang hukum nikah ya, hukum pernikahan. Sebentar saya rubah dulu ininya ya, warnanya. Ini yang persoalan kedua. Jika J dan F memiliki hubungan sepersusuan, maka hanya individu individu pada generasi 3 yang boleh menikah dengan individu Y. Oke. J dan juga F dia punya hubungan sepersusuan. Berarti ibunya ini ya, si B ini menyusui F dan juga menyusui J. Maka individu generasi ketiga yang boleh menikah dengan individu Y ini ya, boleh menikah dengan siapa? Dari generasi ketiga. Kalau generasi ketiga berarti antara U, V, W, X, Y ya. Nah, ini adalah generasi ketiga. Nah, kita lihat dulu hukum dari saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu sudah pasti tidak boleh menikah. Kemudian anak dari saudara sesepupuan persusuan itu juga tidak boleh menikah. Artinya generasi kedua ini juga tidak boleh menikah dengan antar saudara sepersusuan. Nah, yang boleh menikah itu baru pada generasi ketiga. Kita lihat Y ini adalah putri, seorang putri ya. Jadi dia perempuan. Kalau perempuan sudah pasti menikahnya harus dengan laki-laki. Kita lihat yang generasi ketiga dari keturunannya ya, dari keturunannya. Ingat, yang generasi ketiga dari keturunannya. Berarti siapa saja yang keturunannya? F saja, karena T ini bukan keturunannya. T ini merupakan suami dari si U. Berarti sudah pasti yang individu pada generasi 3 yang boleh menikah dengan individu Y adalah V ya, gitu. Mulai dari cucunya berarti itu sudah bisa menikah. Tapi kalau anaknya dari saudara sepersusuan itu masih belum bisa menikah. Oke, dari sini bisa dipahami. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari mulai dari soal pertama sampai soal terakhir ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, ataupun salah penjelasan. Sekali lagi, kalau misalnya kalian menemukan jawaban saya berbeda dengan jawaban kalian, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan belajar bersama. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.